Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya, tutor PPKN, Eka Swakti. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi yaitu wajah demokrasi kita. Eh, untuk warga PKBM kiranya untuk bisa mempersiapkan membuka modul draft yang sudah disediakan oleh tutor di WA Group itu sudah ada. Untuk pembahasan lebih lanjut, baiklah saya akan langsung saja mulai untuk pembahasan kita kali ini. Oke, baiklah untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas politik tidak semata-mata dimaknai sebagai proses kekuasaan pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, itu dinamakan suprastruktur politik. Kemudian infrastruktur politik itu apa? Yaitu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung secara lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Jadi infrastruktur ini adalah berhubungan dengan kehidupan lembaga ataupun aktivitas, bisa kita artikan sebagai aktivitas lembaga yang berkaitan dengan kenegaraan, yaitu menjalankan fungsinya serta kekuasaannya masing-masing. Jadi maksudnya lembaga tersebut itu berjalan di koridornya masing-masing, ada tupoksinya masing-masing, di mana ada contohnya seperti DPR ya, kemudian bupati, kemudian presiden, menteri dan lain sebagainya itu mempunyai kekuasaan berbeda-beda. Oke, baiklah, next ya. Lanjut, fungsi infrastruktur politik dalam kehidupan politik masyarakat. Nah, yang pertama itu sebagai pendidikan politik meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal di dalam sistem politiknya. Kemudian yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan beraneka ragam nyata dan nyata hidup dalam masyarakat sebagai agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat aspirasi pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik. Jadi bukan berarti di sini disalahkan arti kalau bukan orangnya ataupun pendukungnya itu tidak bisa beraspirasi. Nah, itu harus bisa membedakan yang namanya politik itu seharusnya seperti itu, tapi kenyataannya masih mengunggulkan sepihak, yang mana yang berjalan sesuai dengan kesenangannya seperti itu. Jadi nanti kalian kalau sudah menjadi orang yang berkecimpung di dunia politik, usahakan jangan sampai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Ini contohnya fungsi dari infrastruktur politik tadi sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intragolongan, institusi asosiasi ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. Nah, di modul itu sudah dijelaskan sangat lengkap sekali ya. Silakan buka modulnya. Saya harapkan jangan terlalu
mengandalkan video pembelajaran karena di Moodle itu sudah banyak sekali pembahasannya, silakan dibaca. Kalau tidak dibaca tidak akan mengerti karena di situ sudah dijelaskan secara gambar dan urutan itu sudah dipilih yang yang penting-penting saja itu sebetulnya sudah. Oke, lanjut ya. Lanjut gambaran untuk infrastruktur politik tersebut. Nah, gambaran untuk infrastruktur politik tersebut. Nah, gambarannya apa? Yang pertama itu ada partai politiknya, yang seperti tadi ya, yang seperti manfaatnya tadi, yang mana menyambung aspirasi-aspirasi masyarakat yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan atau memberikan suatu peraturan ataupun wewenang ataupun perintah di dalam menjalankan kepemimpinan. Oke, baiklah, yaitu yang kedua ada kelompok kepentingan, interest group. Interest group ini. Nah, selain itu nanti ya. Kelompok ini ya, interest group ini adalah kelompok yang bertindak atau berbuat karena adanya suatu kepentingan bagi kelompok tersebut. Nah, jadi ini istilahnya itu seperti kayak demo. Nah, itu adalah kelompok kepentingan ya, demo mengenai kayak yang baru-baru ini terjadi seperti kepala desa yang demo menuntut 9 tahun jabatannya ya, perpanjangan jabatan itu apa gimana itu ya. Nah, itu termasuk itu dalam kelompok kepentingan. Kemudian ada lagi seumpamanya demo kenaikan gaji. Nah, demo kenaikan gaji itu juga termasuk ke dalam kepentingan itu ya, kepentingan kelompok kepentingan. Nah, kemudian kelompok penekan, nah, pressure group. Nah, pressure group ini dapat diartikan suatu kelompok dalam masyarakat yang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat pemerintah melakukan segala sesuatu sebagaimana yang mereka tuntutkan. Nah, seperti itu. Ini untuk seperti bagaimana contohnya kayak buruh ya, demo-demo buruh. Nah, seperti itu ya, untuk kesejahteraan buruh. Kemudian ada juga di lingkungan internal eksternal kampus ya, lembaga kemahasiswaan yang menuntut keadilan, adanya wewenang yang menyudutkan masyarakat ataupun bagaimana. Nah, itu dapat menimbulkan demo. Nah, itu yang namanya kelompok penekanan atau pressure group. Nah, kemudian ada lagi media massa. Media massa ini juga termasuk sekarang sudah kemajuan teknologi juga sebagai gambaran untuk berekspresi di dalam istilahnya itu menyampaikan aspirasinya secara langsung ya, menyampaikan aspirasinya secara langsung di media sosial ataupun media cetak, yang mana adanya media massa ini. TV, televisi itu juga yang termasuk media massa ya, sebagai pengendali itu sepertinya sangat berfungsi sekali. Kemudian ada lagi lembaga swadaya masyarakat LSM ya. Ini organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan. Jadi ini sekelompok orang yang sadar akan senasib sepenanggungan biasanya ya, seperti kayak kelompok tani dan lain sebagainya itu ya, organisasi LSM, kemitraan pemerintah ya, itu ada banyak sekali ya di situ. Nah, itu untuk gambaran infrastruktur politik.
Oke, lanjut. Trias politika. Tentunya kalau masalah trias politika yang sudah pernah SMP pastinya sudah, ataupun SD bahkan ya sudah dijelaskan apa itu trias politika. Tidak perlu saya jelaskan lagi, silahkan buka di modulnya karena sangat banyak sekali. Di sini kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengaturan ini tidak menggunakan teori trias politika secara murni, maka malah kesulitan bila dikelompokkan fungsinya berdasarkan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jadi trias politika ini legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, uraian tentang kelembagaan negara akan disajikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 satu persatu. Ya. Yang pertama itu kelembagaan negara yang disajikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Ya. Disingkat. Ada lagi Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudikatif. Jadi di situ sangat banyak sekali penjelasannya sudah dijelaskan di modulnya. Maka silakan dibuka ya, karena di situ sudah dijelaskan apa fungsional dari penjelasan penjabaran yang ada di PPT ini. Nah, Bapak tidak menjelaskan secara detail, ya silahkan kalian bisa belajar mandiri karena di situ sudah sangat banyak sekali penjelasannya ataupun penjabarannya. Maka saya harapkan kalian mungkin kalau yang sudah bekerja tidak sempat menonton video ini ataupun apa, maka dari itu silahkan kalau ada waktu yang senggang kan bisa buka-buka langsung dibuka modulnya. Karena kalau video itu kelamaan juga akan terasa bosan. Maka dari itu silahkan dibuka modulnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Pembahasan kita yaitu mengenai apa tadi? Ya, penjelasan mengenai demokrasi ya, demokrasi. Demokrasi kita, wajah demokrasi kita. Semoga apa yang saya arahkan tadi, yang saya arahkan ya, bukan saya jelaskan, lebih tepatnya saya arahkan, silakan dibuka modulnya karena di situ banyak sekali materinya ya. Silakan dibuka, dibaca. Kalau tidak dibaca tidak akan, saya rasa tidak akan maksud ya, karena di situ sudah sangat lengkap sekali. Nah, semoga pembahasan pada kesempatan hari ini dapat diterima oleh warga PKBN semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Kemudian silahkan kalian tulis nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada semua yang menyaksikan video ini. Kemudian khusus untuk paket C ya, kelas 10 silahkan saya tekankan lagi untuk bisa rutin-rutin membaca modulnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.